Baik, malam hari ini masih menarik kita membahas terkait dengan harapan baru pemberantasan korupsi yang seharusnya banyak sekali harapan, banyak sekali masukan, banyak sekali permasalahan yang masih menjadi PR KPK, namun ternyata pimpinan KPK ataupun yang mewakilinya berhalangan hadir di malam hari ini dan kita juga sudah berusaha untuk bisa mengundang di malam hari ini. Masih bersama Gus Jazil, Mas Kurnia, Bang Saud dan juga Prof. Hamid. Kembali lagi saya berbicara terkait dengan apa yang kemudian tadi disampaikan begitu. Bahasanya memang seharusnya menjadi contoh adalah atasan atau dalam hal ini presiden begitu. Ketika Presiden Prabowo beberapa kali mengungkapkan terkait dengan keseriusannya untuk pemberantasan korupsi, tapi ternyata Mas Kurnia kenyataannya ini untuk LHKPN masalah kasih sebetulnya. Ini masih banyak yang belum melaporkan begitu. Dari 124 pejabat setingkat menteri, ternyata masih 74 orang yang melaporkan, 50 orang masih belum melaporkan. Apa yang kemudian harusnya diberikan sanksi pidana atau secara administrasi seperti apa sebenarnya untuk ketaatan LHKPN ini? Ya, yang pertama Pak Prabowo memang berulang kali menyatakan concern-nya terhadap isu anti korupsi. Bahkan mengatakan akan mengejar koruptor ke Antartika. Secara semiotik ucapan itu layak diapresiasi. Namun kan tidak berhenti pada ucapan. Harus ada tindakan konkretnya. Apa contoh tindakan konkretnya, Mas Ardi? Saat ini adalah koalisi besar atau Kim Plus misalnya. Ada Partai Gerindra, Golkar, dan lain sebagainya. Sementara masalah yang tadi kita diskusikan itu butuh sokongan politik. Dan Pak Prabowo sebagai satu ketua umum partai, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, punya kekuatan untuk mengumpulkan ketua umum partai koalisi dan menyatakan concern-nya terhadap isu anti korupsi. Tolong bantu agenda pemberantasan korupsi saya dan tolong minta kader-kader partai di DPR untuk menyetujui daftar list undang-undang yang mendukung isu anti korupsi. Itu satu hal. Kemudian poin kedua terkait yang Mas Ardi sampaikan tentang LHKPN. Sekalipun memang belum habis masa tunggu LHKPN, akan tetapi memang sebaiknya para menteri, wakil menteri, utusan khusus atau staf khusus presiden itu sadar bahwa mereka adalah pejabat publik. Sehingga ada kewajiban yang disebut langsung di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas bersih KKN. Di sana disematkan kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN. Dan juga tadi saya sedikit tergelitik ketika KPK mengatakan ada banyak LHKPN yang sepertinya asal-asalan. Yang harusnya hartanya sekian tapi diisi sekian. Mestinya itu tidak dikeluhkan KPK. Bukan keluhan lagi, harusnya ada tindakan. Harusnya ada tindakan? Harusnya ada tindakan. Bukan hanya pemantik begitu untuk kemudian bisa men-tracer lebih lanjut begitu? Mas Ardi, ini pengalaman pribadi. Saya sebelumnya bekerja di ICW. Kami di ICW dulu pernah melaporkan puluhan pimpinan alat kelengkapan Dewan DPR RI, Gus Jazilul dulu, ke MKD atas pelanggaran tidak patuh melaporkan LHKPN. Ada dua, Mas Ardi. Satu, tidak patuh karena tidak melapor. Dua, melapor tapi terlambat. Dua hal ini adalah pelanggaran hukum. Kenapa pelanggaran hukum? Karena kewajiban LHKPN itu disebut di undang-undang. Terlepas dari sanksinya apa, administrasi atau pidana. Kami melaporkan kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu ke MKD. Lengkap buktinya karena objektif berdasarkan dari website KPK. Ketika dilaporkan ke MKD, 700 hari kemudian sampai hari ini satu pun kabar dari pelaporan itu nggak ada dari MKD DPR. Dan KPK di sana punya kewajiban, Mas Ardi. Ketika KPK berbicara tentang LHKPN pejabat publik, KPK harus mensupervisi. Jadi kalau ada yang tidak patuh, sampaikan siapa orangnya. Misalnya, si A ini adalah pejabat publik di Kementerian A. Maka apa yang harus dilakukan oleh KPK? Hubungi menterinya untuk jatuhkan sanksi administrasi kepada pejabat tersebut. Dan dicek secara berkala. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh KPK saat ini. Mas Ardi, kalau kita bicara tentang LHKPN, keterbukaan, transparansi, itu kan menjadi
dua poin di dalam nilai integritas yang awal Pak Saud tadi sempat sampaikan. Oke, tapi Mas Surya kalau berbicara terkait dengan sanksi, ini kan karena tidak adanya sanksi begitu, tapi kewajiban yang seharusnya ditegakkan oleh para pejabat negara. Artinya siapa yang kemudian berhak untuk bisa mengubah aturan tentang sanksi formal ataupun apalah pidana begitu ya tentang LHKPN ini? Eksekutif atau legislatif kah begitu? Ya tentu kalau kita bicara tentang undang-undang adalah eksekutif dan juga legislatif. Ya. Sebenarnya Mas Ardi, ada satu tindak pidana korupsi yang belum diatur di dalam hukum positif Indonesia. Apa itu? Di dalam konvensi PBB melawan korupsi itu mengenal istilahnya illicit enrichment. Peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar. Yang sebenarnya aturan ini diselipkan atau sudah diselipkan di dalam undang-undang perampasan aset. Jadi ketika ada peningkatan harta kekayaan tidak wajar, dan bisa kita bandingkan dengan LHKPN-nya misalnya, maka harta tersebut bisa dirampas untuk negara. Tentu ada rangkaian proses untuk mencapai hal tersebut. Tapi hal tersebut sangat mungkin dilakukan. Maka dari itu terkait dengan LHKPN, kami atau saya pribadi mendorong agar aturan ini ditegakkan dan ditunjukkan kepada publik. Selama ini KPK itu baru nunjukin orang-orang yang tidak patuh. Sampaikan juga ke publik bagaimana proses penanganan sanksi yang dijatuhkan kepada orang-orang yang tidak patuh tersebut. Agar masyarakat tahu, oh si A ternyata sudah disanksi, atau si B ternyata belum disanksi. Masyarakat bisa mendorong agar aturan itu benar-benar ditegakkan. Itu Mas Ardi. Presiden juga seharusnya bisa tegas dong kalau misalnya menteri-menterinya ternyata belum lapor. Benar sekali. LHKPN. Iya, jadi butuh dorongan dari Presiden Prabowo agar apa yang Pak Prabowo sampaikan tentang isu pemberantasan korupsi sejalan dengan tindakan yang dia lakukan. Oke, merespon terkait dengan masalah LHKPN yang menjadi masalah klasik ini Bang Saud? Ya sebenarnya kan yang mau diambil dari LHKPN ini kan sebenarnya selalu yang sering saya omongkan selama di KPK itu. Kalau datang ke depan acara gubernur, acara menteri. Kita itu kan tujuannya sebenarnya menjaga orang baik tetap baik. Dengan LHKPN yang dibeginikan ini orang baik bisa jahat loh. Karena nulisnya asal-asalan nih. Iya karena harga Fortuner katanya disebut berapa itu? Ya, itu aja udah kelihatan niatnya. 6 juta. Gitu. Niatnya udah kelihatan gitu. Fortuner, harga Fortuner. Dia lapor Fortuner tapi harganya beda gitu dilihat. 6 juta. Mungkin salah ketik kita nggak tahu lah ya. Ya kan? Karena memang modelnya kan waktu dia menginput LHKPN itu sekarang bisa lewat website. Online. Ya mungkin dia suruh udah siapa gitu. Tapi nggak boleh begitu. Anda pemimpin negara harus detail dong. Harta. Jadi maksud saya yang mau diambil adalah supaya orang tetap baik dan dia tetap hati-hati sehingga kan tiap Maret dia dulu sebelumnya LHKPN itu dia sebelum ini sebelum menjabat dan sudah menjabat. Sekarang kita setiap 31 Maret dia harus melaporkan tahunan. Jadi dari situ kita melihat kecenderungannya. Saya beberapa waktu yang lalu itu waktu di sana pernah malah bertanya kepada seorang direkturnya bilang gini, Kak, direktur gratifikasi dan LHKPN, kamu lihat ada kenaikan nggak? Kalau ada kenaikan kemarin umpamanya nggak ada Lamborghini-nya, dia laporin nggak ada. Kamu tanya aja sana, kamu dari mana Lamborghini ini? Loh bisa begitu? Tanya aja. Kita kan tujuannya menjaga orang baik daripada kejeblos dulu, kan begitu. Jadi maksudnya tujuan dari LHKPN itu adalah instrumentasi yang sebenarnya sudah diingatkan di waktu kita menandatangani piagam PBB di zaman Pak SBY itu, ya kan? Jadi maksud saya gini, ada memang perubahan yang sangat longgar di dalam pemberantasan korupsi karena memang dari awal ketika SBY berkuasa dia keluarkan apa yang disebutnya Kepres 55. Kepres 55 itu detail, hampir 50 halaman. Itu detail sampai di selesai jabatan saya pingin indeks persepsi korupsi dia pingin waktu itu 50 sebenarnya. Ada target gitu. Kemudian Jokowi berkuasa, Kepres itu diganti yang Kepres 54 yang dari PPK, pencegahan dan penindakan korupsi, P-nya dibuang, penindakannya jadi pencegahannya. Jadi Stranas PK disebutnya. Stranas PK. Jadi itu kan strong signal buat semua orang. Udah lalu cegah-cegah aja, nggak usah lagi ngurus-ngurusin itu. OTT nggak perlu. Datanglah menteri ke KPK kan, stop itu OTT. OTT itu bukan saya nggak pernah nggak suka sama Ardi terus gue ikut-ikutin loh, ya. Kemudian kapan ya Ardi nggak nyogok polisi ini gue potret nih? Nggak begitu kan? Peristiwa pidananya udah terjadi gitu loh. Jadi sekali lagi. Selain memang ada mainstream yang udah berubah, kita hanya berharap Pak Prabowo membuat sebuah kejutan besar, apakah itu dalam posisi yang Kepres tadi itu dikembalikan, diganti, karena begini Pak, dasar dari pergantian Kepres itu saya baca detail,
bahwa yang disusun oleh SBY itu sudah tidak relevan lagi. Gila nggak? Ada kata-kata itu. Dan dalam posisi hari kemarin di hari anti korupsi, itu disebutkan dipapar di situ. Karena Kepres 55 tahun 2017 itu sudah tidak relevan. Justru itu yang paling relevan. Saya minta pemirsa baca lagi tuh yang namanya Perpres 55 yang tahun 2017 yang dibuat oleh SBY. Itu detail loh. Harus melakukan apa, targetnya berapa, bagaimana hubungan luar negeri, termasuk aset-aset yang harus dibenarin. Jadi ini kita udah sesat pikir sekarang ini. Yang itu yang agak sulit. Karena memang kita berada di kandang ayam yang sama, bro. Di kandang ayam yang sama. Di kandang ayam yang sama. Itu yang tadi sempat kembali ditekankan oleh Bang Saud kembali. Saya langsung ke Prof. Hamid. Ini menarik apa yang tadi sudah diungkapkan. Tapi saya juga minta pendapat Prof. Selain juga merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Saud. Ini kan sejumlah pakar juga mengatakan frasa merugikan keuangan negara sebaiknya dihapus dari Undang-Undang Tipikor ayat 2 dan 3 ini agar bisa menyasar penyalahgunaan wewenang dan juga praktek suap. Kemudian bagaimana pasal 2 dan 3? Kemudian bagaimana tanggapan dari Prof. Hamid? Merespon tadi apa juga disampaikan Bang Saud? Sedangkan eksplisit ada di situ, orang masih langgar. Apalagi kalau Anda hapus kata merugikan negara. Very simple. Sedangkan ada eksplisit, Anda mainkan. Apalagi kalau Anda tidak eksplisit, masukkan di situ. Ya kan? Ya semakin jadilah itu. Ya kan? Karena persoalan korupsi itu kan adalah persoalan variabelnya itu Anda merugikan negara. Jadi ya harus ditekankan Anda merugikan negara kan. Yang kedua, Anda menyalahgunakan kekuasaan, itulah sogok. Tidak merugikan negara, tapi Anda dengan posisi Anda menerima uang atau bentuk lain hanya karena Anda punya posisi. Jadi by definition sebenarnya ya, sogok itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Gitu. Jadi jangan lagi dihapus yang begituan. Diperjelas ya, Prof. Ya? Harus diperjelas. Di bagian penjelasannya. Persis. Bukan meluaskan begitu artinya. Ya, dia diluaskan artinya. Diluaskan artinya. Ya, dijelaskan gitu. Oke, itu yang kemudian tanggapan dari Prof. Hamid. Tapi kalau berbicara terkait dengan OTT, tadi sempat juga, apakah juga diperlukan meskipun juga ramai di Komisi 3 kemarin? Jadi gini ya. Ya. Itu OTT, kan KPK melakukan OTT itu bukan karena dia target, Pak Saud saya tidak suka ini Pak Saud. Tadi saya bilang suka pakai jaket hitam, saya suka pakai jaket hitam. Mau penjarain dia tuh. Tapi kan ada data solid, evidence, hard evidence yang dia pegang dulu kan, baru dia memburu orang itu. Jadi OTT itu metode untuk membuktikan hard evidence. Tidak mungkin begitu saja. Atau yang salah kalau dia giring orang berbuat. Ya kan? Dia berbuat, kemudian dia tangkap. Tapi kalau orang itu sudah ada datanya, berarti sudah ada langkah awal dia lakukan. Nah, itu. Sudah pultoid ada peristiwa pidana ya, Prof? Ada gitu loh ya. Sudah ada mens reanya, ada motifnya sudah. Saya kira selama konteks OTT seperti itu bagus. Karena OTT hanya metode kan, metode tapi kan pembuktian. Orang sekarang kehilangan kepercayaan terhadap KPK, Prof. Itu persoalannya. Nah itulah Pak Jazil udah menjelaskan tadi. Itulah sekali lagi saya katakan, KPK, kepemimpinan KPK sekarang ini harus melipat gandakan usahanya. Yang pertama yang harus dilakukan, pulihkan citra KPK sebagaimana yang dulu kita miliki. Kita takut sama KPK dulu. Kita takut. Makanya banyak generasi itu ya, banyak orang tiba-tiba naik umroh terus kan berdoa pada Tuhan. Karena apa? Takut sama KPK. Sekarang tidak, Pak. Berdoa agar KPK dihapuskan, dibuatkan. Terbalik, Pak. Gitu. Oke, itu. Kita berharap ke DPR untuk kembali memperkuat KPK, mengembalikan kembali citra KPK. Gus Jazil. Tentu sebagai mitra kami ingin berusaha terus. Dan untuk bukan hanya KPK. Yang disebut oleh Mas Kurnia dari Kejaksaan Agung, polisi, semuanya harus full backup, utamanya Presiden. Nah, kita tidak melihat memang target yang dibuat oleh Presiden terkait dengan pemberantasan korupsi. Target utama hari ini kan ketahanan pangan. Gitu. Tapi jangan lupa bahwa korupsi itu penyakit yang segera harus dihilangkan dengan cepat juga. Kita mau ketahanan pangan 2027. Kita mau bebas korupsi kapan? Itu sama, karena apa?
memang Pak Prabowo punya komitmen di setiap kesempatan menyampaikan kebocoran negara ini besar. Kita tutup kebocoran ini bersama-sama. Kalau hanya KPK nggak cukup. Kalau hanya KPK tidak cukup. Dia hanya menjadi bagian, maksud saya gitu. Mungkin ditaruh di depan boleh, tapi lebih di depan lagi presiden. Di depan lagi presiden, sehingga untuk memulihkan KPK menurut saya perlu bantuan presiden. Perlu bantuan presiden. Tidak cukup Komisi 3. Komitmen itu ya artinya. Komitmen itu harus dibantu oleh presiden. Kalau ingin memulihkan citranya. Nggak tahu di forum apa, mungkin di forum Hari Korupsi Anti Dunia, di situ ada Pak Prabowo gitu, ngomong. Seharusnya komitmen itu yang kemudian harus komitmen ditampilkan juga di publik, lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi gitu. Sampai pada target. Sampai pada target. Iya. Jadi kayak IPK tadi. Baik. Iya, sampai pada target. Kalau ya, baik. Karena Prof. Hamid akan ada acara lanjut. Terima kasih Prof. Hamid sudah berkenan untuk diskusi kita malam hari ini. Saya hanya mau singkat saja, Prof. Saya hanya mau membuat impres bahwa saya sibuk sekali. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Usai jeda nanti kita akan kembali masih membahas terkait dengan harapan baru pemberantasan korupsi. Terima kasih Prof. Hamid sudah bergabung bersama kami. Tetap bersama kami kembali saat lagi.